Oke, baik. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai untuk gladi bersih UNBK ini, ada baiknya kita membaca basmalah untuk yang muslim dan agama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tata cara untuk melakukan ya, baik. Saya akan memperlihatkan untuk kartu login. Kalau nggak ditungguin, Sebentar, saya akan share screen. Bagaimana? Apakah terlihat? Halo? Terlihat? Oke. Mohon maaf ya, saya akan berulang-ulang kali menanyakan untuk mengkonfirmasi apakah dilihat atau tidak, karena ini memang sangat penting. Takut ada yang terlupa nanti. Oke, baik. Jadi nanti pada saat ujian, kalian akan diberikan kartu login untuk ujian. Ini gladi bersihnya. Jadi ada nama peserta di sini, ada NISM, tempat tanggal lahir, username, password, ID proktor atau ruangan. Nanti kalian ada di ruang 1, 2, atau 3, serta gelombang. Gelombang ini menunjukkan waktunya. Nanti kalian ujian dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, untuk gladi bersih pada SMA Negeri 64 ini kita masuk sesi 2, yaitu jam 10.30. Nah, nanti untuk biodata ini kalian juga harus memastikan bahwa itu benar-benar sesuai dengan nama pesertanya kalian, NISM, tempat tanggal lahir. Oke. Untuk password juga di sini ada terdapat bintang di atas. Nah, ini jangan sampai lupa, tetap harus ditulis atau diketik ya. Oke, saya akan dibantu oleh Ibu Uun untuk login. Bu Uun? Bu Uun? Ibu pakai nama siapa? Namanya Bu? Bu Uun? Itu pakai yang nama siapa, Bu? Ruang berapa? Zafira. Zafira. Ruang berapa, Bu Uun? Ruang 2. Oke, di sini terlihat ya, ada Zafira Balkis Yazid. Betul? Oke, nah di situ terlihat ada username. Nah, nanti kita masukkan username-nya sebentar. Baik, anak-anak, mohon maaf, saya mau menanyakan apakah tampilannya terlihat untuk username dan password, apakah terlihat pada layar Zoom kalian? Terlihat. Oke, tadi saya contohnya pakai nama Zafira ya, contoh sebagai contoh. Nah, nanti kalian akan memasukkan username atas data nama kalian, dan passwordnya jangan lupa yang lengkap dan terakhirnya diberi tanda bintang. Jadi jangan sampai ada yang lewat satupun. Iya. Oke. Sudah? Oke. Baik, silakan Bu, dilanjutkan. Oke, nanti kita login. Baik. Oke, terlihat ya. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta berupa kode NIK. Ada nama pesertanya lengkap, jenis kelamin, mata ujian.
Dah, dan nama pesertanya berarti nanti diketik. Lausi itu nggak bisa diperjelas ya? Konfirmasinya kebaca, tapi yang di bawah aku baca deh. Sebentar, Pak. Oh, bawahnya. Bagaimana? Apakah terlihat? Udah. Jelas, Bu. Di Kurang bawah jelas ya? Oke. Blur, Bu. Ya, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Disebutin aja Bu baris-barisnya. Oke, saya akan sebutkan juga ya. Jadi yang pertama itu ada tulisan besar konfirmasi data peserta, di bawahnya ada kode NIP. Lalu yang kedua ada nama peserta, yang ketiga ada jenis kelamin, lalu di bawahnya ada mata ujian, mata pelajarannya, dan di bawahnya ada nama peserta, di bawah nama peserta ada tanggal lahir, lalu di bawahnya lagi token. Masih ini sih, kayak Masih blur ya? kemarin kan bisa lihat dari sini sebenarnya sama tampilan. Penting baris pertama, baris kedua. Ya. Jadi setelah ada konfirmasi data peserta di atas yang sudah terisi dari sistem, di bawahnya lagi setelah mata ujian ada nama peserta. Oke, untuk nama peserta kalian bisa ketik nama lengkap kalian dengan huruf besar semua. Oke, saya dibantu Bu Uun. Nah, di sini sudah Bu Uun. Nah, lalu masukkan tanggal lahir kalian. Oke, bisa diklikkan. Terlihat ya. Zafira Balkis Yazid. Ya, bagaimana Bu Uun? Oke, tanggal lahir lengkap ya, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, informasi untuk token. Nah, token ini akan diberikan pada proktor pada saat ujian nanti. Jadi nanti kalian akan sama-sama klik tokennya, itu satu ruangan, dan baru submit. Oke, karena kita pada hari ini baru gladi bersih, jadi nanti token akan dimasukkan sendiri sekarang. Cuma pada saatnya nanti kalian bareng-bareng. Nanti akan diserahkan pada proktor di ruangan masing-masing.
Alfa, jambu, cendol, QWERTY, Q. Jambu, ikan. Baik, jadi ini di sini pun kita menyesuaikan untuk pada saat pelaksanaan nanti. Jadi untuk token pun tetap dari proktor yang akan memberikan ke peserta ujian. Jadi di sini juga ada proktor. Di sini Pak Haris yang bertugas menjadi proktor dan memberikan token pada saat ujian ini. Nah, sekarang sudah ada tokennya. Oke, untuk token, untuk informasi, token akan berubah kurang lebih 5 menit sekali. Jadi kalau ada yang terlambat ataupun mungkin ada yang masalah jaringan, itu nanti kemungkinan bisa berbeda dengan token temannya yang sudah login sebelumnya. Seperti itu. Oke, apakah terlihat untuk token? Token ini nomor A, hurufnya acak ya. Ada W, O, A, T, X, X. Itu contoh untuk token pada gladi bersih hari ini. Setelah token diketik, sudah kita bisa submit, Bu Un? Baik. Oke, setelah itu kita tinggal klik submit. Oke, kita tunggu, masih loading. Oke, mungkin kita masih menunggu karena sebenarnya juga seluruh Indonesia pada saat ini juga sedang melakukan gladi bersih untuk AKM tahun 2021 ini. Oke. Dah, setelah itu terlihat ada konfirmasi tes, ada nama tesnya. Nah, nama tesnya di sini karena gladi bersih AKM tahun 2021. Status tesnya tes baru. Oke, karena kita baru ya. Waktu tesnya di situ ada tanggal 6 bulan 9 2021 pukul 10.56. Alokasi waktu tes 90 menit. Oke. Ya. Sudah? Ya, silakan Bu Un. Kita mulai. Oke. Oke, baik. Mungkin agak dikatasin ya, Bu Un, ya. Terima kasih, Bu Un. Baik, tulisannya apakah terlihat? Mohon maaf, di Zoom itu bisa di Zoom nggak? Di Zoom bisa kelihatan. Ya kelihatan ya? Iya, blur gitu. Nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan bagaimana Bu Un untuk ukuran font ya. Untuk ukuran font pada kiri atas itu bisa diganti ukurannya nanti pada saat kalian ujian nanti. Di situ ada ukuran font mau diperbesar atau diperkecil, bisa diubah, kalian ubah sendiri. Oke, di pada sebelah kanan atas, maaf, diturunin dikit Bun, layarnya nggak terlihat. Oke, sip. Baik, di sebelah kanan atas ada tulisan daftar soal. Ada titik 4 seperti breakout room di Zoom.
Ya, tahu kan? Yang ada 4 titik. Itu di sebelah kanan ada daftar soal. Itu mungkin bisa diklik ya, Bun? Oke, sebentar ya. Iya, yang paling besar aja ukurannya. Oke. Iya, kita pakai font yang paling besar. Iya, itu daftar. Nah, daftar soal itu ada 12 soal karena ini masih gladi bersih. Oke, jadi nanti kalau kalian untuk beralih dari slide 1 ke slide 2 itu bisa menggunakan dari daftar soal. Oke, di bawahnya pun ada soal sebelumnya, di sebelah kiri yang berwarna merah itu soal sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang terlewat, tadi jawabannya kira-kira masih ragu atau tadi udah diisi atau belum ya. Nah, itu bisa ke soal sebelumnya. Yang tengah itu bisa diklik ragu-ragu kalau misalnya kalian masih ada waktu nanti pada saat jam masih ada waktu bisa dikoreksi lagi. Kalau misalnya masih ragu-ragu, diklik ragu-ragu. Dan sebelah kanan ada soal berikutnya berwarna biru, slide ke kanan. Oke, baik. Ini soal nomor 3. Di atas ada tulisannya, soal nomor berapa, tertulis jelas di atas. Oke, baik. Untuk sisa waktu di atas, di samping daftar soal, ada sisa waktu yang kalian miliki dalam menyelesaikan soal yang tadi. Ada 12 soal ya. Untuk sebelahnya, Bun, informasi soal apa, Bun? Yang atas, iya. Iya. Nggak ada ya? Tutup. Oke, udah tutup aja. Oke, jadi yang bisa diklik tadi yang di bawah ada soal sebelumnya. Oke, kita coba untuk menjawab ya dari infografis. Ini jawabnya asal aja ya, contoh ya, ini hanya contoh ya. Nanti kalian jangan asal-asalan pas ngerjain, dibaca dulu soalnya. Oke, ya setelah dijawab kita bisa ke soal berikutnya. Oke. Di sini coba Bun kita pakai ragu-ragu misalnya. Enggak dijawab dulu. Iya, terus kita klik ragu-ragu ya yang tengah ya. Ini sebagai contoh aja. Oke, mungkin soal selanjutnya. Oke. Dijawab. Jawab dulu, Bun. Sebentar. Terlihat nggak tulisannya ya di Zoom kalian? Terlalu dekat sepertinya, Pak. Iya, miring posisinya. Oke. Bagaimana? Apakah terbaca? Masih tetap blur? Buram, Bu. Iya, buram. Karena kita menggunakan kamera tambahan juga, tapi ternyata mungkin kualitasnya masih kurang baik. Jadi tulisannya masih tetap buram. Sebentar ya, kita coba sambil mengakali supaya kalian juga bisa baca soalnya. Gak kebaca ya? Iya, anak-anak juga bilang gitu, buram, blur. Oke. Kita coba tadi langsung ke layar, jadi ada garis-garis gitu karena cahayanya. Apa kurang gede?
layarnya. Sebentar ya. Nah, kalau langsung ada garis-garis kan? Betul nggak? Ya, jadi langsung ke komputer, tapi ternyata Kalau misalnya ke HP, kurang jelas. Karena saya tidak bisa share screen, karena ini programnya memang program offline. nantinya ke komputer kalau ke HP. Coba. Pak Tommy, coba nyetingnya ke HP. Maaf sebentar ya, sedang ada kendala teknis. Mohon maaf ya, anak-anak, kita juga sambil mengusahakan agar kalian juga bisa membaca dengan nyaman, terbaca tulisannya. Oke, apakah terlihat? Ini miring kelihatannya. Tadi namanya Zafira, Bu ya? Zafira, ya. Atas nama Zafira. Oke. Sebentar. Ini ada garis-garisnya, kelihatan. Ada garis-garisnya, Pak Tommy. Ya. Nih, tuh. Cahaya kali ya. Nggak gerak ini Pak. Itu gerak tapi nggak gerak. Oke, sebentar ya. Nih, sabarnya harus yang banyak ya. Enggak, ini tapi masih garis-garis ini.
Gimana? Kalian terganggu nggak dengan garis-garis ini? Atau mending yang tadi lebih buram? Atau seperti ini? Bisa tolong ada respon dari kalian biar saya bisa mengambil langkah? Nah, kameranya kemana? Bukan. Nah, kameranya pakai ini, bukan ini. Baik anak-anak, apakah kalian lihat ada nama Pak Tommy? Pak Tommy itu kalian bisa tap 2 kali pada layar handphone kalian, atau mungkin yang menggunakan laptop bisa dipinkan. Oke. Oke, biar nanti dari Pak Tommy bisa share screen. Bisa. Oke. Tadi kita sempat ada kendala. Nah, kendala kan keluar sendiri tuh, logout sendiri. Nah, nanti kalian bisa minta reset oleh proktor. Jadi pada saat nanti kalian ujian, pada saat sebenarnya ujian di sini di sekolah, kalau misalnya kalian logout sendiri, nah di sini bisa minta tolong sama proktor untuk proktor 1 ya. Proktor masing-masing aja di ruang kelas masing-masing nanti untuk mereset, lalu kalian bisa login ulang seperti tadi, masukkan username dan passwordnya yang lengkap, jangan lupa bintangnya juga, lalu kita klik login. Oke, baik. Itu mata ujian udah otomatis ya, Bun ya. Oke, baik. Nah, seperti yang konfirmasi data peserta tadi yang saya sudah kasih tahu, itu ada kode NIK-nya, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian. Lalu untuk nama peserta, kalian klik lagi, ketik lagi nama lengkap kalian menggunakan huruf besar semua. Lalu tanggal lahir kalian. Oke, nah sekarang sudah lebih terlihat jelas ya. Oke, kita masukkan tokennya. Token menggunakan huruf besar semua. Oke, nah ini sama seperti nanti pada ujian yang sebenarnya. Jadi para peserta juga akan meminta token pada proktor. Oke, lalu kita submit ya tadi. Oke. Untuk konfirmasi tes tadi ada nama tesnya, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes 90 menit. Oke, lalu kita klik mulai. Oke, baiklah. Nah, di sini tadi mungkin kurang jelas tadi ya. Sekarang terlihat nomor soal 1 jelas. Nah, di bawahnya ada tulisan ukuran font. Ukuran font soal. Nah, jadi nanti kalian mungkin ada yang tidak terlihat terlalu kecil, bisa kalian besarkan di. Oke, sebentar. Kita agak deketin biar terlihat jelas. Kotak satu aja. Kurang geser kanan. Lagi. Apa itunya digeser monitor yang itu? Ya, apakah belum terlihat? Maksudnya miring.
Saya juga bisa baca. Iya. Enggak, maksud saya justru atasnya diarahin ke bawah, ke atas ke bawah ya. Komputernya, Bu Un, nggak kelihatan itu. Nah, lagi. Kurang ke kanan, kurang ke sini. Sini. Geser. Lagi. Kayak lagi parkir ya, mohon maaf ya. Terjadi keriuhan di sini. Demi kalian pokoknya. Oke, balik lagi kita lihat ada di atas ada informasi, ada nomor soal. Nah, bawahnya kan ada ukuran font. Nah, ya itu bisa nanti diklik. Lalu sebelah kanan informasi soal itu nggak bisa diklik, nggak usah. Di sebelahnya lagi ada sisa waktu. Jadi nanti soalnya ada berapa, nanti bisa dia dilihat di daftar soal yang paling kanan, yang titik 4 seperti breakout room di Zoom. Klik. Ya itu coba diklik, Bun, biar lihat ada berapa soal mungkin pada sesi ini. Oke, nah di sini ada 12 soal contohnya ya. Nanti kalian mungkin lebih banyak dari ini. Nah, tadi ada yang udah kita jawab, itu jawaban tersimpan. Jadi walaupun nanti kalian lagi pada saat pengerjaan, tiba-tiba mungkin jaringan rusak atau gimana, nah nanti kalian bisa login lagi dan jawaban yang sudah kalian jawab itu tetap tersimpan. Oke, kita balik ke nomor soal yang belum terjawab. Ya, jadi yang berwarna hitam itu sudah terjawab, yang masih putih berarti belum. Oke, itu soal nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Tadi nomor 2 belum terjawab. Oke, kita contoh jawab aja, Bun. Oke, soal berikutnya. Ini kita di sini sebagai contoh aja ya. Jadi nggak membaca soalnya dulu. Oke. Lalu contoh ya. Nanti ada beberapa soal yang ragu-ragu ya, Bu Un. Iya. Ini ragu-ragu nih. Klik ragu-ragu contohnya. Ya, contoh ya. Ini ragu. Lalu selanjutnya nanti kita lihat hasil akhirnya yang ragu seperti apa sih gitu. Oh, berarti ini esai ya? Coba diklik, diketik bisa nggak? Oke, nah jadi untuk soal AKM ini, ANBK, kalian ada pertanyaan berbentuk esai. Jadi nanti kalian bisa menjawab melalui tulisan atau ketikan tangan untuk esai. Contoh aja, tulis apa gitu. Oke. Ini untuk esai ya. Jadi tadi ada pilihan ganda yang bisa kalian pilih. Lalu ada esainya. Contoh aja, misalnya nama saya adalah Oke. Iya. Biar Bu Un menuliskan dulu atau mengetik untuk jawaban esai. Oke. Dari infografis, selain angin, apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan atau digunakan oleh manusia? Oke. Oke, contoh ya. Langsung dijawab oleh Pak Sabto. Oke, contoh ya, soal berikutnya ini contohnya sudah dijawab nih. Nah, ini ada esai lagi nih. Oke. Jadi tidak bisa diprediksi ya soal esainya ada berapa atau misalnya pilihan gandanya berapa. Oke. Tulis aja contoh beberapa kalimat atau di copy bisa nggak dari itu? Enggak, kan ini buat ini aja, gladi bersihnya.
Jadi paling enggak saya memberitahukan bahwa untuk contoh soal pada saat AKM nanti atau ANDK nanti pas ujian itu bisa berupa pilihan ganda dan ada esai. Untuk pilihan ganda ada yang bisa 2 jawaban nggak, Bu Un? Untuk pilihan ganda ada yang bisa Lebih dari satu. Oke, berarti nanti kita coba ya. Nanti kita coba lagi, balik lagi. Ini untuk esai, untuk pilihan ganda maksudnya, Bun. Iya, nanti kita lihat ya. Jadi untuk gambaran kalian juga nanti pada saat ujian, oke, nanti soalnya mungkin pilihan ganda ada yang bisa dijawab lebih dari satu, dan ada esai. Oke, baik, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada pilihan ganda lagi. Nah, di situ coba kita pilih dua option, Bun. Bisa? Oke. Kalau kalian klik 2, misalnya nggak bisa, berarti itu hanya satu jawabannya ya. Kalau misalnya ragu-ragu, kalian bisa klik ragu-ragu, baru ke soal berikutnya. Oke. Iya, tadi udah ada. Oke. Kita cuma 12 soal kok. Nomor 11, ternyata esai lagi. Menurut pendapat Anda, apakah yang ingin disampaikan oleh penulis ketika memberikan judul di negeri amplop? Oke, Bu Un sedang menuliskan jawaban untuk yang esai. Oke, baik. Kita beranjak ke soal berikutnya yang terakhir ya, nomor 12 ya. Oke, ternyata nomor 12 itu pilihan ganda. Coba kita pilih 2, Bu Un. Bisa nggak ya? Kalau D, misalnya 2 nggak bisa. Nggak, maksudnya 2 option gitu diklik. Oke, nggak bisa. Berarti ternyata yang pilihan ganda memang hanya satu jawaban ya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lihat ke atas dulu nggak, Bu Un? Yang atas. Tadi kan ada yang ragu-ragu kan? Nah, itu ragu-ragu kayak gimana tuh? Kita klik yang atas, daftar soal. Oke. Nah, di sini kan kelihatan kan? Wah, nomor 1 ternyata belum dijawab nih. Atau nomor 7 itu warnanya kuning. Kok di sini merah sih? Kuning. Ini di sini warnanya merah. Oke, jadi untuk mempertegas, untuk yang ragu-ragu itu mungkin di layar pokoknya warnanya beda dari yang lain, ya. Kalau yang masih putih itu artinya benar-benar belum dijawab. Kalau warnanya beda, merah atau kuning, itu artinya kalian ragu-ragu. Bisa, kalau waktunya masih ada, kalian bisa klik nomor soal yang warnanya merah. Nah, terlihat kan di bawah, oh kalian masih ragu-ragu nih, masih yang mana nih jawabannya. Nah, untuk meyakinkan, misalnya diganti optionnya jadi B atau jadi C, Bu Un. Oke, A. Nah, ragu-ragunya dihapus. Oke, betul. Lalu ke soal berikutnya. Atau mungkin bisa langsung ke atas lagi ke daftar soal. Jadi kalian bisa lihat, wah nomor 1 nih masih warna putih, berarti belum dijawab. Oke, bisa kalian langsung ke nomor 1. Oke, bisa dilihat nih. Terus dijawab. Oke. Daftar soal lagi. Nah, gimana? Sudah dilihat? Sudah berwarna sama semua? Sudah hitam. Lalu kita ke soal terakhir. Jadi di daftar soal tadi, kita klik soal terakhir. Nah, di sebelah kanan bawah itu ada tulisan selesai. Jadi kalau tadi di soal sebelumnya, 1, 2, 3 itu ada soal selanjutnya. Nah, di soal terakhir ada tulisan selesai di sebelah kanan bawah. Oke, kalau sudah merasa yakin, waktunya juga tidak terlalu mepet ya. Kalau misalnya sudah selesai, waktunya kira-kira ter-sign out sendiri atau gimana, Bu Un? Ya, jawaban akan tersimpan? Oke, jadi nanti pada saat kalian misalnya, wah waktunya udah habis nih, udah mepet nih, gitu. Gimana? Sebelum selesai,
sebaiknya kalian tetap perhatikan waktu untuk jaga-jaga, untuk melihat-lihat, karena nanti kalau misalnya belum terjawab, banyak belum terjawab, tapi kalian waktunya sudah habis, itu akan tersign out sendiri, selesai, dan sistem akan mengunci jawaban yang sudah kalian jawab. Oke, baik. Kita klik selesai ya. Oke, nah di sini ada konfirmasi pindah stage. Jadi artinya pindah ke sesi selanjutnya. Jadi ada beberapa sesi tadi kan untuk soal AKM ini. Oke, nanti di situ ada tulisan, kelihatan nggak ya di Zoom-nya? Kelihatan nggak di Zoom kalian? Halo, Kelihatan, Bu. kelihatan? Oke, nah nanti ada bagian yang centang. Centang, nah itu iya, centang kalau apabila kalian sudah yakin selesai atau untuk pindah ke stage selanjutnya. Oke, kalian centang dulu ya. Diklik, baru klik selesai. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke nomor soal selanjutnya. Tadi udah sampai 12, sekarang yang ke-13. Baik, kita lihat boleh kita lihat ke daftar soal dulu. Kira-kira ada berapa soal? Wah, ada 24. Berarti yang lanjutan tadi masih ada juga. Tetap masuk ya, masih berkorelasi ya, masih berhubungan. Baik, selanjutnya nomor 14. Nah, di sini berupa esai. Esai nanti kalian tulis berupa ketikan. Silakan Bun menjawab. Oke, Bun lagi pusing. Kira-kira gimana nih jawabnya ya? Oke, jadi nanti kalian tetap harus dibaca soalnya ya dengan baik dan seksama. Apa yang diminta, apa yang ditanyakan oleh soalnya berdasarkan narasi atau teks di atasnya. Oke, nah Bun udah coba menjawab. Setelah menjawab, kita langsung ke soal berikutnya. Oke, nah ini bentuk soalnya kayak gimana nih? Kok beda nih kayaknya sama PG? Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada kalimat atau baris-baris dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Oke. Nah, ini bisa diklik random atau harus urut nih, Bun. Kita coba ya. Oke. Oke, jadi nanti kalian baca, misalnya menepis lara, mendamaikan hati dan menyejukkan cinta, itu menggunakan apa? Indera apa? Penglihatankah, perasaankah, atau pendengarankah? Oke, Bu Uun berusaha untuk menjawab. Kalau dua opsi bisa nggak Bu Uun? Ya, misalnya, oke, enggak ya, nggak bisa ya. Oke, ternyata hanya bisa dijawab oleh satu checklist ya. Dijawab indera apa? Oke, selanjutnya soal berikutnya. Jadi soalnya bervariasi ya, tidak hanya berbentuk PG dan esai, tapi juga ada yang berbentuk apa itu tadi ya namanya, Bun? Selain pilihan ganda dan esai. Oke, kayaknya dari tadi kita ABC sampai E ya? Tetap sampai E atau sampai D sih, Bun? Oke, untuk pilihan ganda, kita jawab lagi. Ya, Bu Un sedang berkonsentrasi untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini pilih jelaskan jawabannya. Sama sih sama ya sebelumnya esai bentuknya. Jadi di atas ada puisi. Oke, Bu Un sedang mencoba menganalisis soal. Setujukah kamu dengan pendapat Emil tersebut? Nah, berarti coba diklik pilih apa tuh? Nah, di sini pilih bisa diklik setuju atau tidak setuju. Baru alasannya kalian kemukakan apa. Oke, jadi kalau ada tadi, berarti kan esainya nggak hanya langsung tulis pendapat atau jawaban kalian, tapi di situ ada option memilih juga. Jadi setuju atau tidak setuju.
Oke, Bu Un sedang menuliskan. Ya, kabelannya unplug. Oke, nah ini merupakan kendala teknis yang kemungkinan bisa aja terjadi sama siapapun. Jadi seperti kembali lagi yang pertama, saya kasih tahu bahwa kalian nggak usah panik kalau misalnya terjadi kabel putus atau jaringannya bermasalah. Jadi nanti biar proktor yang akan menangani tentang masalah jaringan. Jadi pada saat nanti proktor akan membenahi jaringannya, setelah sudah oke, nanti kalian bisa ulang dari awal tadi dan jawaban kalian yang sudah kalian jawab tidak akan hilang. Oke, Pak Norman kemana, Bu Un? Pak Norman di lantai 3, Lause. Oke, mohon maaf nih Bu Marlina, saya mau Mir. tanya nih, ini anak-anak kok nggak ada yang mau nanya ya? Kira-kira nih, kalau misalnya ada kendala jaringan nih kayak gini terputus kan, apakah nanti waktunya juga akan tersita untuk waktu yang hilang karena jaringan ini, atau waktu juga terhenti? Kalau untuk jawaban kan jawaban tetap tersimpan ya, terekap oleh sistem. Kalau untuk waktu bagaimana nih, Pak Norman? Apakah tetap berjalan? Oh, Ambil atau enggak? ada trouble ya Lause ya? Iya, jadi tadi kabel unplug. Iya. Maaf. Kalau untuk waktu seingat saya sih tetap berjalan sih Lause. Oh gitu. Oke, berarti Pada nanti. saat start mulai tes. Oh gitu, oke. Jadi waktu tetap berjalan. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami pihak panitia AMDK ini akan bekerja lebih baik lagi untuk memfasilitasi kalian untuk jaringannya biar agar lebih baik lagi. Jadi semoga nggak akan ada kendala-kendala teknis pada saat hari H. Oke, kita kembali lagi ya. Login lagi atas nama Zafira tadi. Oke. Kita tunggu Ibu Uun untuk login sebentar. Jangan lupa nama seperti yang sudah tertera pada sistem yang di atas, namanya huruf besar semua, tanggal lahir. Oke, nah karena kita sudah berjalan beberapa waktu, beberapa lama tadi, token pasti akan berubah karena setiap 5 menit dia akan berubah. Jadi nanti untuk token kalian bisa minta pada proktor kalian di ruang masing-masing nanti. Oke. Delta A U T. Apa? U T. Iya, jadi Kak. AP. OP. D delta. A U T. Oke, kita submit. Oke. Ya. 11.25. Oke, nah nanti kalian pada saat login, itu nanti kalian akan kembali pada soal yang saat kalian hilang tadi gitu. Jadi pada saat ada kendala teknis, tadi hilangnya di mana, nanti akan kembali pada soal itu. Jadi nggak dari awal ya. Oke. Ya. Yang esai. Oh, berarti balik ke ini ya, yang pertama, slide B pertama ya. Iya, udah ke-save. Ya, pokoknya jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian sudah jawab banyak misalnya.
Ya, pilih. Jadi kalau misalnya kalian sudah menjawab banyak, tiba-tiba nanti ada kendala teknis gitu, kita bicara di luar kendali kita ya, karena masalah teknis itu memang kita bisa usahakan untuk memberikan yang terbaik, tapi pada saatnya itu memang kita nggak tahu gitu, pada kenyataannya di lapangan seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah menjawab banyak, tiba-tiba nanti ada terputus atau ada kendala jaringan, nanti kembalinya ke soal yang kalian tadi sudah dikerjakan tuh nggak akan hilang gitu loh. Oke, di sini ada pilihan ganda juga soal selanjutnya. Poster ya ini ya, potret startup. Iya. Berupa poster kan ya Bu ya? Oke, tahap ya. Nanti ada juga soalnya bentuk soal seperti ini gitu, tapi jawabannya pilihannya itu tetap pilihan ganda. Nanti kalian bisa menjawab atau memilih option A, B, C, D atau E. Ini aplikasi ya, startup. Udah jawab aja. Oke, selanjutnya kita masih ada esai. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari puisi tersebut? Nah, ini kalian bisa mengemukakan pendapat kalian sendiri. Jadi sebenarnya untuk esai itu lebih ke pendapat-pendapat ya Bu Un ya. Jadi kalian bisa berekspresi melalui tulisan mengenai pendapat kalian tentang naskah atau tentang puisi atau tentang teks yang telah ditampilkan di soal. Oke, Bu Un sudah coba menjawab, lalu ke soal selanjutnya. Oke, nah tadi bentuknya juga sama soalnya, tapi mungkin yang tadi pilihan ganda, sekarang kita ke esai. Jadi walaupun bentuknya itu tadi posternya sama, tapi di sini kalian untuk bisa menuliskan apa yang kalian pikirkan tentang poster atau gambar di atas di soalnya. Jelaskan alasan apa nih? Oke, jadi tetap alasan ya. Maksudnya pendapat kalian sendiri ini biasanya yang esai-esai tentang pendapat kalian. Oke, baik selanjutnya. Nah, ini bentuk soalnya seperti yang tadi. Nah, di sini bisa benar salah. Jadi nanti kalian bisa klik yang benar atau diklik yang salah. Jadi kalian baca dulu teksnya di atasnya. Nah, pernyataan di bawahnya itu menurut kalian benar atau salah? Nah, itu diklik. Oke. Bu Un sedang mencoba untuk menyelesaikan. Membaca dulu option-nya. Oke. Setelah itu kalian bisa ke soal berikutnya. Nah, di sini juga ada pilihan ganda. Bukan pilihan ganda ya, nggak ada option A, B, C, D-nya. Cuma kalian hanya bisa memilih satu dari 4 option yang ada. Oke. Setelah itu bisa langsung ke soal selanjutnya. Oke, nomor 24 ya. Nah, di sini ada poster yang tadi. Oke. Di situ infografis. Oh ya. Kalau infografis itu berarti biasanya ini dari aplikasi Canva nih. Ayo, kalian udah familiar belum sama aplikasi Canva? Nah, itu semacam poster juga, tapi infografis itu biasanya lebih ke media sosial. Kok hilang layarnya? Oh, konfirmasi tes. Oke, konfirmasi tesnya apa tuh? Terbaca nggak? Saya nggak pakai kacamata.
Enggak, sepertinya sudah selesai semua. Iya, tutup dulu aja coba. Oke, kita lihat ya sebelah kanan di daftar soal, Bu Un. Lihat, enggak yang kanan atas aja. Oh iya, itu selesai. Kalau misalnya di bawahnya itu sudah bukan soal selanjutnya, sudah selesai, berarti kalian sudah berada di tahap soal terakhir. Untuk meyakinkan diri kalian, ini kira-kira saya udah semua belum? Kalian bisa klik daftar soal. Nah, di sini ada yang masih berwarna merah atau kuning. Kalian klik. Nah, ini kalian berarti ragu-ragu tadi kan jawabnya. Nah, selama masih ada waktu, kalian masih bisa merevisi jawaban itu. Tapi kalau misalnya sudah selesai waktunya, kalian belum sempat merubah itu, tetap jawaban kalian akan ke-save, kesimpan ya oleh sistem. Oke, sudah direvisi oleh Bu Uun. Oke, kita ke selesai ya. Kita klik selesai karena sudah di soal terakhir. Nah, kembali lagi ke konfirmasi pindah stage. Nah, ini jangan lupa dicentang, lalu selesai. Oke, coba Bun sebentar yang ke atas waktunya. Oke, jadi waktu kalian itu dari awal pertama ujian, soal pertama itu akan berjalan terus sampai ke sesi terakhir gitu. Jadi bukan setiap sesi selesai nanti diulang lagi, bukan seperti itu ya. Jadi berkelanjutan. Jadi sesi pertama waktunya itu mulai sampai ke sesi terakhir waktu akan berjalan terus. Oke, Bu Un sedang mencoba menjawab. Ya, di sini ada teks. Ya, teks 1. Ya, oh ya, ini beda lagi untuk apa jenis soalnya. Ada teks 1, teks 2. Oke, soalnya besar jangkauan dalam grafik pengelolaan sampah di atas adalah berapa persen? Nah di situ di teks 1 ada narasi dan juga ada diagram untuk 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Oke. Pengelolaan sampah di atas. Oke. Teks 2, kita contoh teks 2, klik ya. Jadi teks 1, teks 2 itu berkesinambungan juga ya Bu Un ya. Jadi masih tentang sampah ini, kita ngebahas tentang sampah Nah, pengelolaan sampah di Indonesia. Oke, nah di sini bisa dilihat untuk persen-persenannya. Oke, jadi teks 1, teks 2 masih berkesinambungan. Oke, iya, masih bersambung. Ibu Pertiwi, oke. Iya, teks 2-nya juga oke. Betul, teks 2 nggak ada judul ya. Oke, udah lanjut Bu Un. Kita ke soal berikutnya. Oke, bentuknya kayak gimana nih? Oh, perakhiran cuaca dan aplikasinya. Oke. Nah, bentuk soalnya juga sama. Ini pilihan ganda. Cuma jenis-jenis soalnya macam-macam ya. Ada yang tadi berupa infografis, ada yang berupa narasi atau teks gitu. Bisa kalian baca, bisa ada jawabannya langsung di situ. Untuk esai biasanya mengemukakan pendapat kalian masing-masing. Contohnya. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada teks 1, teks 2 juga. Ini model baru juga, teks 1, teks 2, mungkin teksnya panjang. Jadi dibuat 2 slide seperti itu. Sebenarnya sih pertanyaannya juga ada di teks itu untuk jawabannya. Nah, oke. Bu Uun, perhatikan waktunya. Ya, maksudnya biar anak-anak kita juga nanti jangan terlalu terbuai oleh cerita-cerita yang panjang, lalu kalian begitu serius menikmati atau membaca suatu teks, nanti kalian lupa gitu kalau waktu terus berjalan. Seperti itu ya. Jadi tetap diperhatikan waktunya. Oke, nah di sini juga sama bentuk soalnya. Bukan pilihan ganda, tapi checklist benar atau salah. Nah, di sini juga berdasarkan teks 1 dan 2 di sampingnya.
Oke, Bu Un sedang mencoba untuk menjawab. Oke, Bu Un sedang menjawab. Berarti kalau ada nilainya, ini nilai Bu Un ya. Oke, baik. Oke, untuk pilihan ini juga bisa benar atau bisa salah ya, jadi nggak bisa dua-duanya diklik. Oke, selanjutnya Bu Un, kita ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada poster, terus ada diagram ya. Oke, berbentuk prisma segi 6. Wah, ini matematika ini. Oke, itu ada option juga, berarti pilihan ganda. Ya, nanti kalian bisa menjawab berdasarkan ilmu yang sudah kalian miliki dari soal yang sudah diberikan. Oke, contoh, Puan sudah menjawab. Oke. Ya, soal nomor 31, apa tuh? Oh iya, tentang ini ya, cuaca ya, perakiraan cuaca, pilihan ganda juga. Selanjutnya, oke. Sini ada teks 1, teks 2, pilihan ganda juga. Nah, di dalam soal itu besarnya nilai simpangan rata-rata pada grafik wacana 2 di atas. Nah, jadi kalian bisa langsung jadi dibaca dulu soalnya. Soalnya apa nih yang ditanya? Baru ke teks. Jadi itu merupakan salah satu kiat ya buat kalian untuk menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Jadi kalian cari dulu kata kuncinya yang ditanya apa gitu. Jadi jangan baca dulu baru lihat soal gitu. Kalian akan menghabiskan waktu di bacaan kalau misalnya baca dulu, jadi lihat soalnya dulu, apa yang ditanya, cari jawabannya di teks. Oke, selanjutnya Bu Uun. Oke. Oke, di sini ada soal matematika juga ya. Oke, hitungan meter-meteran. Hitung-hitungan. Oke. Langsung terjawab oleh Bu Uun. Luar biasa sekali Bu Uun. Baik, selanjutnya bentuk soalnya sama seperti tadi, ada benar ada salah. Jadi kalian, nah kalau seperti ini mungkin bisa kalian langsung fokus pernyataannya. Coba 71%. Cari mungkin di teks ada yang 71% nggak? Gitu. Jadi sambil dicari kiat-kiatnya juga untuk menghemat waktu supaya kalian nggak terlena oleh bacaan di teks soal. Benar, oke, itu harusnya benar salah ya. Tapi kan soal kan kita dari dinas ya, jadi kita tidak punya kewenangan untuk mengubah soal. Nah, di atas itu contoh ada tulisan berdasarkan grafik pada wacana 1. Nah, berarti kalian nggak usah lihat teks wacana 2. Teks 2-nya, lihat ya wacana 1 aja. Berarti jawaban ada di wacana 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada poster juga nih. Oh, alat apa tuh? Kok jadi ingat itu ya? Apa? Film Jalangkung. Oke, kita sambil-sambil ya. Jadi apa namanya? Nggak terlalu kaku untuk membahas soal juga. Oke, sama rata-rata ini untuk slide apa namanya soal yang berikutnya itu banyakkan benar atau salah. Berarti kalian bisa baca di teksnya. Cari di judul berdasarkan grafik pada wacana 1 ke 2 nih. Nah, kalau misalnya 1 fokus di 1, 2 berarti di 2 aja kliknya gitu untuk menjawab soal benar atau salahnya. Oke, selanjutnya Bu Uun. Nah, selesai. Oke, ini kita sudah sampai sesi sesi terakhir soal. Untuk meyakinkan diri kalian, kembali kalian bisa klik ke pilih daftar soal yang di kanan atas ya, kayak breakout room di Zoom. Jangan lupa diklik untuk memastikan, oke,
saya sudah jawab semuanya. Udah oke, diklik silang. Lalu ke bawah klik selesai. Oke, nah konfirmasi stage terakhir. Ini udah yang terakhir nih. Jangan lupa centang tadi, lalu klik selesai. Oke, nah konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasa yakin sudah selesai semua, karena tiap sesi saya sarankan untuk Anda, untuk kalian mengklik pilihan soal tadi yang kanan atas tadi. Nah, untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar menjawab semua atau ada yang masih ragu-ragu. Selagi masih ada waktu, kalian bisa menjawab dengan yakin ya. Jadi yang ragu-ragu itu diklik jangan ragu-ragu lagi gitu supaya jawabannya sudah yakin. Oke, karena sudah yakin sudah selesai semua, berarti kita klik tes selesai ya, selesai tes. Oke, klik. Oke. Konfirmasi tes, balik lagi. Oke, itu ada waktu hitung mundur ya detiknya ya. Ini untuk nilai kali ya, Bu nih. Oke, karena saya juga baru dalam melihat ini untuk AKM ini, jadi kita sama-sama lihat ya. Ini untuk mulai itu apa sih kira-kira selesai ini? Apakah nanti akan ada skor nilai kita yang keluar? Apakah ada teks selanjutnya? Tes selanjutnya kita bisa lihat. Oke, waktunya menghitung mundur. Bagaimana anak-anakku kelas 11? Apakah ada pertanyaan? Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Atau ada yang kurang dimengerti? Silakan ditanyakan. Oke, berarti ada mulai. Nah, ini iya, ini maksudnya mulai soal yang tadi atau coba sebentar ya, kita klik ya. Oke, kita lihat dulu, sabar masih loading. Sebentar. Oke, waktunya 1 menit 29 detik. Ini apa nih, Bun? Sama nggak kayak tadi soalnya? Coba ke bawah. Oke, 12 lagi yang tadi ya. Oke, berarti karena ini gladi bersih, jadi kurang lebih kita dapat menjelaskan contoh soalnya seperti apa gitu. Nanti waktunya bagaimana, gimana sih kiat-kiatnya supaya mengerjakan soal supaya kita nggak terlena di bacaan-bacaan teks itu sampai lupa waktu. Padahal kita ada waktu. Oh, ini lanjut ya, beda ya? Oke, sebentar. Coba Ibu Marlina. Bu Marlina join kan? Oke, Pak Norman. Jadi tadi udah selesai. Bentar ya. Kita tanyakan pada proktor utama kita, Pak Norman. Karena Pak Norman juga harus mempersiapkan 3 ruangan untuk AKM ini. Jadi Pak Norman harus mobile ke ruang A, B, C. Berapa kali tes, Pak Nur? Tadi udah selesai, tapi nggak ada skor. Langsung hitung mundur. Ada yang beda? Oke, sebentar ya.
Oke, sebentar ya. Sang proktor utama kita lagi berkomunikasi juga dengan proktor utama lainnya. Apakah ini pada saat tes nanti akan seperti ini, ataukah hanya untuk gladi bersih pada hari ini aja? Oke, ada konfirmasi tes. Sudah bisa pindah ke soal yang berbeda. Stage ya, pindah stage selanjutnya. Stage 2. Coba yang ini stage 2 stay dulu, lanjut ke stage 3. Oke, kita lagi lihat dulu ya. Oh, oke. Baik, anak-anakku. Jadi setelah berkomunikasi dengan para proktor lainnya, bahwa ini memang melalui 3 tahapan. Jadi tadi pada saat tahap pertama kalian sudah login dari yang pertama, sudah masuk, sudah menyelesaikan 3 sesi ya, atau 3 stage pertanyaan. Tadi ada jumlah berapa? Ada yang menyimak berapa soal tadi? Nggak sampai 50 ya? Nah, lalu lanjutkan ke stage selanjutnya. Nah, ini stage atau sesi yang keduanya. Jadi tiap satu sesi ada 3 stage pertanyaan. Nah, sekarang masuk ke sesi yang kedua, yang kemungkinan juga ada 3 stage pertanyaan. Dan waktunya pada saat ke stage yang kedua itu berubah jadi awal lagi ya. Ya, jadi ada berapa? Itu 1 jam. Ya. Oke, nanti kita coba untuk 50 menit ya. 90 menit waktunya ya. Oke. Berarti Bu Uun selamat mengerjakan Bu Uun. Bu Uun dikerjakan silakan. Oke. Iya. Jadi nanti kalau ada skor akhir, nanti kita lihat nilainya Bu Uun berapa. Jadi mau pilih Bu nih. Oke. Tadi nggak mau sih. Oke, iya biasanya tadi untuk esai kalian mengutarakan alasan kalian ya atau pendapat kalian sendiri pribadi mengenai suatu teks atau poster atau infografis. Oke. Apakah pernyataan ini benar? Jelaskan. Oke, jelaskan berarti jelaskan pendapat kalian masing-masing di sini. Ada angket. Oke. Ya, ini untuk ada pilihan ganda dengan poster yang sama. Tadi merupakan esai dan sekarang pilihan ganda. Ini ada perbandingan, berarti ada 2 perbandingan poster. Oke. Oke, poster 1 yang atas. Sanitasi total berbasis masyarakat. Oke. Tentang kesehatan juga nih. Oke. Itu sudah dijawab oleh Puan?
Oke, kurang lebih bentuk soalnya masih sama seperti stage yang sebelumnya. Jadi ada berupa esai, pilihan ganda, dan pilihan checklist. Oke, ini ada pilihan lagi, tapi agak berbeda. Nah, di sini dari hal-hal yang dilakukan Ramin, jelaskan bagaimana karakternya. Nah, oke, ini di sini menjelaskan karakter. Nah, bawahnya juga ada lagi, tuliskan satu bukti dari wacana untuk mendukung jawabanmu. Nah, berarti untuk mencari bukti berarti teks yang di atas ya, berdasarkan teks yang di atas. Doesn't. Oke. Saya izin untuk berhenti berbicara sejenak untuk mendengarkan azan, tapi jawaban akan tetap tertuliskan oleh Ibu Ubun. Iya, baik anak-anakku, bagaimana masih tetap menyimak untuk soal-soal ini AKM? Jadi bentuk soalnya kurang lebih ada 3 tadi ya, ada pilihan ganda. Oke, selesai, jangan lupa untuk dicentang. Oke, konfirmasi tes itu jangan lupa diklik. Nah, ini yang sesi ketiga. Ini yang ketiga terakhir berarti ya. Yang terakhir hanya ini kok. Assessment ya. Oke, kita mulai lagi nanti yang sesi ketiga.
Jadi secara kesimpulan dari soal-soal yang sudah kita bahas tadi, bukan bahas sih sebenarnya, untuk mereview jenis soal itu seperti apa. Jadi ada pilihan ganda, ada berupa pilihan yang tadi benar atau salah, atau mungkin ada yang apa tadi Bu Un, ada pilihannya banyak yang centang ya, pilihan checklist pilihan, dan esai. Iya, benar salah. Ada jawaban singkat, ada jawaban untuk yang membutuhkan penjelasan atau pendapat kalian. Untuk esai biasanya itu. Oke, kita lihat lagi untuk stage yang terakhir seperti apa soalnya. Oke, nah di sini ada, nah ditanya juga pendapat kalian nih. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, di sini dari teksnya, teks apa nih, Bu? Pertanyaan dari pernyataan yang mana? Enggak ada. Ada. Oh, tapi ini untuk ini doang kan? Nanti pada saat ini hanya untuk uji coba, jadi untuk gambaran untuk soalnya tuh berupa seperti apa. Jadi nanti pada saat kalian ujian nanti ada teksnya. Oke, nanti ada pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalian bisa pilih di situ. Ada sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Enggak, pertanyaan ke-6 dulu, Bu Un. Pertanyaan, iya, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya kalian dari pertanyaan pertama atau dari yang ke-6 dulu, dari yang bawah ke atas. Oke, lalu, nah kita sudah pada sesi soal terakhir. Nah, nanti kalian bisa klik, apabila ada tulisan selesai, berarti bisa klik selesai. Konfirmasi tes, nah di situ kalian akan melanjutkan ke stage selanjutnya. Oke, klik iya. Selanjutnya ya. Nggak bisa selesai. Oh, oke. Ada informasi lagi bahwa kita menemukan fakta di sini bahwa tidak bisa selesai pada saat waktu memang belum selesai. Kita tidak bisa klik selesai. Tapi sebelumnya bisa ya? Sebelum. Oh. Oke, jadi untuk waktu, jadi dari sistemnya sudah mengunci untuk hanya bisa diselesaikan pada saat waktu memang sudah habis. Gitu. Jadi kalau misalnya waktunya masih banyak, tersisa banyak, itu kalian nggak bisa klik selesai. Ataupun Oke, jadi untuk gladi bersih ini waktu dikunci karena misalnya waktu disediakan 90 menit, tapi kalian baru 2 menit sudah selesai, itu tidak bisa. Tapi pada kenyataannya nanti pada saat ujian, misalnya kalian disediakan waktu 90 menit, tapi kalian dalam waktu 80 menit sudah selesai, itu bisa diklik selesai. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya.
Bisa diklik nggak, Bun? Bisa diklik nggak? Kok itu detiknya kok nggak jalan? Iya, oke, baik. Jangan lupa untuk pada saat konfirmasi tes itu ada kolom untuk di checklist. Jangan lupa di checklist, baru klik selesai. Iya, untuk yang terakhir, untuk konfirmasi tes itu 2 kali. Oke. Nah, selesai tes. Klik selesai tes. Oke. Sudah selesai. Kalau udah tampilannya seperti itu, berarti sudah selesai kalian melaksanakan ujian tes AKM-nya. Berarti ada 3 stage ya, ada 3 tahap untuk penyelesaian soal. Dan tahap pertama pun ada 3 tahapan. Tapi tidak sampai 50 soal setiap stage-nya. Yang terakhir ada 4 soal ya terakhir. Tapi mungkin pada saat ujian nanti bisa aja random ya pertanyaannya. Enggak, maksudnya tadi kan yang terakhir cuma 4. Bisa nggak 4 itu ada di stage kedua gitu? Hah? Oh gitu. Iya. Waktunya kurang lebih 90 menit ya setiap stage-nya. Baik, untuk anak-anakku apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Halo. Cek, suara saya terdengar tidak ya? Halo. Oh, terdengar. Terima kasih, Naila. Kenapa kok kalian nggak menyalakan ini? Nggak menyalakan speaker? Apa tidak bisa? Breakout rooms, oke. Untuk Ibu Eko, halo Ibu Eko. Bu Eko, halo. Saya kembalikan ke Ibu Eko ya untuk simulasi penyelesaian soal dalam AKM ini sudah selesai. Jadi kurang lebih anak-anak sudah paham kira-kira bentuk soalnya nanti seperti apa. Jadi nggak bingung dan nggak kaget kalau misalnya ada masalah jaringan atau masalah teknis. Kalian nggak usah panik, langsung angkat tangan aja pada saat nanti tes di sekolah. Nanti proktor akan membantu kalian akan permasalahan kalian apa. Entah itu jaringan atau apa, atau mungkin dari komputernya, bisa nanti proktor yang akan membantu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Eko atau mungkin Pak Imam. Apakah Pak Imam ada di ruangan ini? Udah ya Pak. Dari itu mah mungkin nanti kemana Pak?
Sekarang ajakin kemana? Tapi yuk. Pak Imam, Pak Imam atau Bu Eko, saya kembalikan. Ini bisa menyalakan speakernya nggak ya kalian ya? Halo. Apa Lausi? Iya, alhamdulillah. Ini Bapak Imam ya, Pak? Iya, baik. Bapak, mohon maaf saya sudah selesai untuk simulasi soal ANBK ini untuk gladi bersih pada hari ini sudah selesai. Anak-anak sudah dijelaskan juga untuk kira-kira gambaran seperti apa soal nanti yang akan mereka hadapi pada saat UNBK nanti. UNBK, ANBK. Mohon maaf. Saya serahkan ke Pak Imam ya, Pak. Pak, ini ada nggak Pak Sri? Pak Serigun ada nggak? Nggak ada ya? Bu Eko? Bu Eko di ruang, nggak ada di ruang sini, Pak. Mungkin di aula, Pak. Ya maksud saya, apakah mau diselesaikan? Selesai atau ada tambahan? Iya, saya sampai sini untuk menjelaskan ini aja. Ya, oke ya. Baik. Anak-anak tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya, anak-anak ya. Jangan live group dulu ya. Mohon maaf, Pak Imam. Nah, untuk anak-anak kalian, Sudah selesai kan? Iya, sudah untuk hari ini. Tapi besok anak-anak diharapkan untuk ikut lagi karena jenis soal yang akan kita bahas berbeda pada hari ini. Ya, baik. Iya, terima kasih Bu Eko. Ya. Terima kasih Lause dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mewakili peserta NBK di ruang 1, 2, dan 3. Untuk uji coba hari pertama sudah selesai kita laksanakan. Semoga yang hari ini turut hadir, besok tetap ikut sekali lagi pada waktu dan Zoom yang sama. Lalu juga bagi hari ini beberapa siswa yang tidak hadir, mudah-mudahan juga besok sudah bisa hadir, gitu ya. Dan akhirnya dengan berakhirnya semua pernyataan pada uji coba ini kita selesaikan, kita bahas. Selesai sudahlah kegiatan hari ini. Kalian bisa kembali beraktivitas seperti biasa sesuai jadwal yang sudah kalian siapkan. Sampai jumpa besok pada hari Selasa pukul 10 kita bersama-sama kembali untuk melakukan gladi bersih terkait dengan jenis-jenis soal dalam kegiatan dalam bab literasi ya, numerasi numerasi ya. Baik Ananda, sampai jumpa hari Selasa besok. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga juga kita segera bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara baik. Tinggal tunggu waktu dan kalian adalah menjadi orang-orang yang hari ini sudah diberikan pengalaman bagaimana melaksanakan ANBK melalui kegiatan gladi bersih. Terima kasih. Kita bisa kembali ke ruang kita masing-masing.
Dan sampai jumpa Selasa pada pukul 10 di Zoom B Breakout Room ANBK. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.